Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Nah, dalam sesi ini saya ingin melanjutkan tentang satu konsep dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan Puga Nanggro. Saya pernah dengar istilah ini dari orang-orang tua tentang bagaimana sebuah negeri dibangun atau dimulai pemukimannya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh para indatu kita sehingga rumah tempat mereka bercocok tanam, kemudian dengan rumah ibadah dalam masyarakat Aceh itu memiliki keteraturan, keselarasan, dan sesuai dengan sistem kosmologi. Nah, ini mungkin pernah saya singgung sebelumnya tentang sistem kosmologi spasial. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada satu topik tadi yang saya bilang Puga Nanggro. Nah, ini tentang bagaimana awal orang Aceh membangun negerinya. Jadi kalau kita lihat mostly kebanyakan konsep pembangunan negeri di Aceh itu memakai river based cultures. River based culture adalah kebudayaan yang mengedepankan kedekatan mereka dengan sungai. Jadi sungai itu memberikan satu laluan kehidupan bagi para indatu, tidak hanya sebagai tempat mereka mencari kebutuhan yaitu mencari ikan, tapi juga bisa menjadi jalan mereka untuk turun ke bawah dari kawasan perbukitan atau pegunungan sampai menuju ke arah laut yang dikenal dalam bahasa Aceh itu Baruh. Jadi Baruh itu utara, kemudian Tunong ke atas, jadi Tunong itu selatan. Nah, Tunong itu nanti ada satu istilah yaitu tentang konsep urung Tunong dengan urung Baruh. Jadi Baruh itu kalau di Aceh besar tuh biasanya bawah, tapi kalau dalam bahasa Aceh kami di Aceh Utara tuh biasanya disebut dengan istilah utara. Jadi disebut dengan Baruh. Nah, dari sungai itu kemudian baru para indatu orang Aceh membangun pemukiman. Pemukiman yang mereka bangun itu akan menyelaraskan antara posisi bukit yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bukit, sawah, dan sungai, dan ini menjadi layer kedua dalam sistem pembangunan masyarakat Aceh. Dan disitulah kemudian mereka akan membangun pemukiman di sekitar areal pesawahan tetapi dekat dengan areal perbukitan. Nah, ketika mereka membangun itu semuanya rumah, kalau kita lihat rumah Aceh hari ini yang masih ada rumah Aceh itu selalu menghadapkan timur barat. Jadi tidak perlu ditanya di dalam kalangan orang Aceh, kalau pergi ke rumah Aceh pasti rumah Aceh itu selalu menghadap timur barat. Kemudian posisi rumah itu selalu tinggi. Dan ketika saya tanya kenapa tinggi, beberapa tetua mengatakan kenapa alasan orang Aceh membangun rumahnya agak tinggi. Itu pertama, kalau pengalaman saya di kampung dulu, untuk menjauhkan dari bahaya binatang buas, terutama harimau, karena banyak binatang buas. Kemudian bisa juga gajah dan binatang-binatang lainnya yang mengancam masyarakat tersebut, sehingga rumah mereka itu agak tinggi dan terkadang bisa mencapai 2 meter lebih tiang dari rumah ke bawah ke tanah itu bisa mencapai 2 meter bahkan 2,5 meter. Kemudian posisi rumah itu pun selalu di depannya ada pasu untuk membersihkan kaki. Jadi istilahnya kalau orang Aceh itu kalau naik ke atas rumah melalui tangga itu harus ada pasu di situ, dan kemudian sumurnya di depan bukan di belakang. Bahkan saya tanya kenapa sumur itu ada di depan. Ada beberapa orang tua mengatakan bahwasannya
sumur di depan itu untuk tidak menampakkan pertemuan orang yang ingin mandi dengan yang antar sesama penghuni rumah tersebut. Jadi dalam bahasa guyonan dibuat sumur di depan itu memudahkan siapapun untuk mandi, terutama bagi pengantin baru. Jadi kenapa kemudian sumur itu di depan? Kemudian sumur itu kalau dia menjadi rumah induk atau satu rumah besar yang nanti dikelilingi oleh rumah-rumah keturunan atau saudara, atau ya mungkin orang menyebut dengan kaum, maka sumur tersebut bisa dipakai bersama dan bisa juga menjadi sumur tunggal untuk beberapa kelompok keluarga. Jadi Anda bayangkan kenapa kemudian rumah orang Aceh itu selalu berdempetan, bahkan tidak ada pagar. Kemudian terkadang kita lihat ini saling berhimpitan antara satu sama lain, dan itu menunjukkan bahwasanya di kawasan tersebut memiliki satu kaum. Jadi kaum itu adalah terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan persaudaraan, dan mereka hidup di situ secara turun-temurun, dan biasanya mereka akan menikahkan anak mereka sesama mereka, mungkin saudara ya mungkin tidak jauh, hanya di lingkungan mereka sendiri, karena dulu tidak ada kendaraan yang jauh. Kemudian sehingga mungkin perkawinan atau pernikahan dilakukan antar kaum, sehingga nanti mereka itu saling tahu sama tahu. Tidak mengejutkan kemudian kalau kita lihat dulu pernikahan di kalangan orang Aceh itu ada yang pernikahan sesama saudara sendiri, ya tentu saja yang boleh dinikahi secara agama, dan rumah itu kemudian menjadi rumah induk. Nah, rumah induk ini biasanya menjadi rumah yang dikunjungi dan rumah pertama yang harus dikunjungi pada hari raya Idul Fitri. Jadi ini menjadi rumah induk, rumah kakek lah, rumah ya mungkin ayah ibu. Dan rumah tersebut memiliki dapur di belakang, kemudian ada ruangan, dan ruangan itu ruangan tidur, kemudian ada seramo, kemudian ada beberapa ruangan yang di bawahnya itu tempat menyimpan padi yang disebut dalam bahasa Aceh krung. Nah, kenapa kemudian anak Aceh jarang tidur di rumah? Historically dan sociologically, anak Aceh, terutama mereka yang sudah menginjak remaja atau anak-anak, itu biasanya tidak tidur lagi di rumah. Anak-anak perempuan biasanya akan menginap di rumah tengku mengaji atau tempat mereka belajar malam, dan biasanya mereka akan pulang setelah subuh. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung kita dulu, di kampung halaman, itu jam-jam 6 itu anak-anak gadis, anak-anak kelas 6 SD itu biasanya pulang dari rumah tengku setelah mereka menginap di rumah tengku belajar mengaji, dan setelah pulang mereka langsung beraktivitas sekolah dan lain-lainnya. Sedangkan anak laki-laki biasanya tidak akan juga tidur di rumah. Jika mereka sudah remaja, mereka akan tidur di menasah. Ini saya rasa mirip dengan pola kehidupan masyarakat di Minang. Jadi di mana kalau di Aceh ada menasah, di Minang ada yang namanya surau, dan menasah dan surau ini menjadi alat sosialisasi, pembelajaran, kemudian menjadi tempat di mana produksi pengetahuan dilakukan, saling mengontrol, dan dulu menasah itu menjadi tempat berbagai aktivitas. Walaupun sekarang fungsi menasah mungkin sudah semakin berkurang, karena menasah itu menjadi tempat landscape sosial di mana semua kegiatan kampung atau di desa itu akan dilakukan di menasah. Nah, antara menasah pemukiman itu selalu ada pertigaan dan perempatan. Dan perempatan, di tempat perempatan biasanya itu akan ada simpang 4 biasanya, dan itu ada beberapa warung di situ. Warung yang ya warung kopi satu saja atau dua, kemudian ada warung kelontong atau dalam bahasa Melayu kedai runcit, dan warung untuk untuk pergi ke sawah. Jadi dia menyuplai pupuk apapun lah terkait dengan pertanian.
Dan 3 atau 4 warung ini sebenarnya kalau dalam bahasa orang Aceh disebut dengan beng. Beng itu ya bukan beng dalam arti kata beng di kota besar. Beng ini mereka biasanya akan ambil amilan. Amilan itu artinya ngambil saja barang, nanti waktu saat panen mereka akan bayar. Bahkan sistem hutang menghutang dalam masyarakat Aceh, amilan ini sangat mentradisi. Jadi siapapun akan diberikan akses untuk berhutang, nanti akan membayar pada saat panen. Dan ini pola inilah yang kemudian mengikat antara satu sama lain, saling memerlukan, tidak ada saling disintegrasi sosial di antara masyarakat Aceh, terutama di warung kopi, di mana warung kopi itu menjadi landscape pergaulan orang tua. Jadi anak muda itu jarang duduk di kedai kopi. Dan satu lagi yang saya dengar, tabu di warung kopi adalah tidak boleh membicarakan masalah keluarga di warung kopi. Jadi hanjut, tidak boleh membicarakan hal-hal yang bersifat aib, privasi keluarga di warung kopi, di tempat landscape. Dan anak muda itu biasanya akan banyak beraktivitas di menasah. Di samping mereka belajar mengaji, mereka juga bersosialisasi. Jadi rumah sebenarnya akhirnya menjadi sangat sepi, karena hanya ada mungkin ada adik atau ya anak yang masih balita tinggal di rumah bersama ibunya dan bapak, dan hanya keluarga inti. Dan tidak ada, kalau kita membayangkan kenapa kemudian orang Aceh punya anak di atas 5, 10 misalnya, dan di mana mereka tidur. Kalau kita memahami sistem ini, sistem di mana mereka bisa hidup dan mereka bisa menghidupi diri sendiri, dan di mana mereka tidur istirahat, kita akan tahu bahwasanya dada tadi yang saya katakan di rumah Tengku, kemudian di rumah atau di Menasah. Dan satu lagi tradisi orang Aceh dalam hal kekeluargaan adalah menitipkan anaknya pada nenek. Jadi anak kedua dan mungkin ketiga atau keempat itu biasanya akan dititipkan pada nenek atau saudara lain untuk ya 1-2 tahun, sehingga kita orang Aceh lebih dekat dengan nenek sebelah ibu ketimbang nenek sebelah bapak. Dan ini sangat lazim malzum, di mana kita memiliki hubungan emosional dengan nenek kita yang ada di kampung halaman. Dan terkadang kita bahkan memanggil nenek kita dengan mama atau ibu, karena kita sudah dipelihara semenjak kecil. Dan biasanya setelah kita punya batas umur ke sekolah sekolah dasar atau madrasah, baru nanti dikembalikan ke orang tua. Dan ini siklus inilah kemudian yang menyebabkan tidak ada masalah dengan rumah Aceh. Meskipun rumah Aceh itu hanya 1-2 kamar, tetapi anak sebenarnya itu ada 7, 8 atau 10, ada yang 11, dan mereka bisa menyesuaikan diri dengan pola kehidupan seperti itu. Dibayangkan dengan kita hari ini yang modern, ketika kita punya anak 7, 8 atau 3, kita akan membangun kamar masing-masing. Tapi bisa dibayangkan mereka yang orang kampung, kamarnya cuma 1 atau 2, tetapi penghuni rumah tersebut bisa mencapai 10 atau 12. Nah, ini saya rasa hal yang cukup penting ketika kita memiliki konsep bagaimana Puga Nanggro dalam masyarakat Aceh, terutama ketika mereka membangun rumah. Dan kenapa kemudian rumah di Aceh saling berdempet, tidak ada pagar, bahkan terkadang kita melihat terkesan kurang bersih, kurang harmoni, tetapi itulah menunjukkan keunikan, keotentikan perkauman di Aceh. Dan setiap kaum itu memiliki panglimanya yang disebut dengan panglima kaum. Nah, panglima kaum inilah yang bertugas menjaga harkat, jati diri, harga diri semua penghuni atau anggota di dalam kaum tersebut. Dan semua orang harus dengar dan ikut apa kata panglima kaumnya itu. Dan dia menjadi salah seorang mediator atau menjadi wakil ketika ada konflik atau ada perselisihan atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan kaum yang lain. Nah, Puga Nanggro ini kemudian memberikan dampak sosial terhadap landscape kampung di Aceh. Nah, ini yang menarik, kenapa kemudian di Aceh itu di perkampungan jarang kita lihat ada ya banjir seperti di kota besar, karena setiap pembangunan itu mengikuti keteraturan alam. Jadi dia mengikut pola alam, tidak boleh menyalahi sistem alam
yang ada di sekitarnya, dan semua orang ikut apa yang ditetapkan oleh para indatu mereka, sehingga tadi saya katakan pemukiman, tempat aktivitas, kemudian ya mungkin aktivitas sosial dan aktivitas peribadatan, kemudian pertanian, persawahan, dan perkebunan itu diatur dengan sebuah keserasian. Salah satu dampak yang cukup besar hari ini yang kita lihat di Aceh misalnya, tadi saya katakan dengan river based culture. River itu artinya sungai, kebudayaan yang mendasarkan pada sungai. Kalau kita keliling Aceh, saya selalu mengatakan pada teman-teman kita yang meneliti tentang sosial kemasyarakatan masyarakat Aceh, itu akan kita temui bahwasanya di setiap tikungan di Aceh itu pasti kita akan menemukan ada sungai yang memutari, dan setiap sungai itu akan mendekatkan ke kuala itu artinya ke laut, ke bibir pantai. Dan di sungai tersebut, di tikungan tersebut itu biasanya ada 3 hal yang ada di dalam masyarakat Aceh. Pertama yaitu masjid, yang kedua pasar, yang ketiga adalah dayah. Dan inilah yang menunjukkan bagaimana misalnya dari kampung orang mengantar anaknya melalui sungai sampai ke satu tempat, dan disitulah mereka nanti akan berinteraksi sosial, jak mendagang, kemudian jak menuntut, kemudian dia akan ada konsep-konsep lain, nanti akan kita jelaskan bagaimana konsep Puga Nanggro dalam masyarakat Aceh, misalnya tentang harkat, berkat, dan mekat. Nah, ini semua memiliki konsep secara antropologi, secara sosiologi, dan kosmologi dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga keteraturan inilah yang dimiliki oleh orang Aceh zaman dulu, yang sekarang tidak lagi dan susah kita temukan di kawasan urban, terutama dengan munculnya rumah tanpa perhitungan landscape sosial, landscape kosmologi. Orang membangun rumah seenaknya, tidak mengikuti posisi alam, dan ini yang terkadang menyebabkan banjir, menyebabkan rumahnya saling menaikkan tembok dan macam-macam. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penjelasan mengenai konsep Puga Nanggro. Terima kasih dan selamat buat adik-adik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dengan saya. Semoga ini bermanfaat. Silakan komen jika ada pertanyaan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.